kamu ngapain sih ngegangguin aku? Jawabannya, yang dia mauin dari Maryam tuh tubuhmu atau nyawamu? Nggak tahu. Tiba-tiba dia ngomong kayak gitu. Pernah aku di satu hari kayak diambil paksa sama dia. Itu nyawa aku tuh udah di tenggorokan. Apa ya, malah petaka yang dialami oleh pria-pria sebelum hadirnya suamimu deh. Apalagi yang terjadi? Dibuat gila sih bang. Rata-rata Sampai dibuat gila meninggal. ya? Sampai meninggal. Aku sakit, dirawat, dan tahu nggak bang? Yang nyerupain aku ini datang ke sekolah. Ngikut ulangan. Itu, dan tahu nggak bang? Beberapa ustadz itu ada yang MD. Meninggal dunia nyembuhin kamu? Iya. Ya ampun. Kematian itu urusan Allah. Saya akan mencintaimu karena Allah, Maryam. Bapak istighfar. Udah nonton belum filmnya? Sebenarnya udah tayang sekitar bulan lalu. Dan kemarin Claire sama Debo sudah hadir di sini di podcast kita Bisikan Goib untuk promo film mereka yaitu Maryam. Setelah kemarin syuting dengan Claire dan juga Debo, Bang Robi kayak ngerasa pengen ngulik langsung dari orangnya yang lahir dan mengalami dan juga menjalani hidupnya dengan segala sakit dan juga apa ya, saya bisa bilang siksaan lah yang beliau alami ini yang dilakukan oleh makhluk gaib tersebut ya. Langsung aja sudah ada Maryam di sini. Hai Maryam. Halo. Jadi ini adalah sosok wanita yang menjadi sumber inspirasi dan juga kisah nyata dari film Maryam yang telah tayang kemarin. Kalau misalkan belum nonton, tungguin aja nanti di platform digital. Sebentar lagi mungkin tayang ya. Iya. Maryam sehat? Alhamdulillah sehat. Terima kasih sudah mau hadir. Iya, makasih juga. Iya, buat apa makasih? Aku yang makasih sama kamu karena kamu udah mau bercerita langsung ya. Iya. Oke, kalau dari penjelasan Claire kemarin, cerita Claire kan kemarin sebenarnya banyak yang diedit deh, banyak yang dipotong. Oh, Masya Allah. Demi kepentingan confidentiality dan juga kontrak dengan PH Film. Jadi kita nggak bisa tayangin gitu. Nah sekarang ada Maryam langsung, kita akan tanya teman-teman ya. Jadi kalau kalian tahu kan Maryam ini terikat dengan sosok jin lah gitu, yang dialaminya itu sejak lahir. Bahkan sebelum lahir pun. Oke. Maryam, boleh nggak sih ceritain dari apa yang difilmkan ini, semua kisah nyata yang difilmkan ini, boleh disampaikan nggak kepada Sobat Goib di rumah? Sebenarnya apa yang terjadi dengan hidupmu yang ada hubungan dengan makhluk goib atau jin ini? Aku cerita dari awal ya. Boleh banget. Iya. Jadi awal mulanya itu, sebenarnya mama aku tuh baru ngasih tahu di saat usia aku tuh udah gede. Seperti ini. Usia berapa dia pada saat diceritakan? Sekitar umur 20-an. Oke. Dia baru cerita ke aku mengenai bahwa sebelum kamu lahir, tuh aku udah mengalami kejadian yang sama seperti kamu, dia bilang. Terus aku bilang ke mama aku, kenapa baru cerita sekarang? Nah, jadi mama aku tuh cerita, sebelum aku lahir di dalam kandungan 4 bulan itu, mama aku tuh sering mendapati bingkisan. Kita sebut aja bingkisan. Bingkisan yang dibilang sweet banget karena ada buah-buahan, ada uang secara tiba-tiba. Nah, udah kayak gitu terus mama aku cerita lagi bahwa setelah aku lahir pun, itu aku suka sering hilang tiba-tiba. Bahkan sampai masuk koran pernah. Jadi tuh hilangnya itu pada saat ditidurin siang, di sampingnya padahal, cuma mama aku ngadep perlawanan gitu ke aku, dan itu hilang. Udah dicari segala macam-macam, sampai ke kolong kasur, itu nggak ketemu. Seharian full. Padahal, itu terakhir di samping mamaku. Dan tahu nggak, Bang, besokannya aku ditemukan di kolong kasur yang udah dicari. Di situ aku ditemukan. Anehnya dia nyari itu nggak ada di situ. Kok tiba-tiba besoknya kok ada di situ. Nah, udah kayak gitu, aku tuh masih kecil itu, kalau kita dibilang tuh apa ya, punya teman imajinasi. Nah, itu membuat mama aku tuh merasa khawatir atas tumbuh kembang aku seperti apa gitu. Hal yang dilakukan pertama kali oleh ibu aku adalah bukan ke dukun, bukan ke ustadz, ke psikolog anak.
Itu dia nyari ke sana, dia lari ke sana. Jadi mama aku tuh kerja mengantarkan aku ke psikolog anak, dan dicek, kata psikolog anaknya, enggak kok, ini termasuk tumbuh kembang anak, dia bilang. Normal, nanti juga bakalan hilang, dia bilang gitu. Nah, singkat cerita, teror itu masih terus berlanjut. Seperti kayak dapur berantakan, tiba-tiba. Terus aku semakin kayak punya teman imajinasi, seperti itu. Dan teman imajinasi yang aku alami itu adalah, pas aku masih kecil tuh kayak sebaya. Tapi entah kenapa, pas TK, dia berubah menjadi sosok yang lebih tinggi. Dan aku manggilnya tuh kakak, pas TK itu. Makanya TK itu aku sering banget kayak nggak ditemenin kayak gitu sama teman-teman sebaya yang lain gitu. Aku lebih suka menyendiri gitu. Pas masuk SD, ini ada cerita yang lebih parahnya lagi. Kelas 2 apa kelas 1 gitu ya, aku lupa. Kayaknya pas awal masuk SD kelas 1, itu kan aku masuk ke kelas A, apa ke kelas B gitu ya. Dan itu orang-orang itu pada takut, teman-teman sebaya aku tuh takut. Dia bilang katanya, ih serem wajahnya, kayak cowok, dia bilang gitu. Pada nangis semua. Nangis, serentak nangis, karena nggak mau ngeliat wajah aku. Dan udah kayak gitu, akhirnya aku dipindahin kelas, jadi di kelas yang lainnya gitu. Terus ada kejadian lagi, saat aku sakit, SD juga. Aku sakit, dirawat, dan tahu nggak bang, yang nyerupain aku ini datang ke sekolah, ngikut ulangan. Dan guru aku telepon ke mama aku, dia bilang Maryam udah pulang. Enggak, Maryam lagi di rumah sakit, masih dirawat. Ini saya baru bilangin, dia bilang. Maaf ya kalau misalnya baru ngabarin telat, dia bilang gitu. Enggak, dia tadi ke sekolah, dia bilang. Tapi wajahnya tuh pucet. Dan aku ngerjain. Nah, besoknya mama aku nganterin itu surat, diunjukin sama guru. Ini Maryam kemarin ngerjain, dia bilang. Enggak, dia lagi dirawat. Coba, itu yang lebih parah. Terus ada lagi, pokoknya tuh setiap teman-teman aku kan sering banget dikatain kayak anak setan, anak iblis, anak jin kayak gitu. Setiap mereka yang ngatain aku selalu mendapat kesialan, baik kecelakaan atau sakit atau orang tuanya meninggal kayak gitu. Nah, aku tahu bahwa aku diganggu ini karena mama aku tuh selain ke psikolog, ke ustadz, karena ada yang nyuruh kayak gitu. Di kelas 4, pokoknya kelas 4 apa kelas 5 gitu ya, di saat awal pertama kali aku balik tuh menstruasi pertama. Itu aku disuruh datang ke salah satu ustadz. Nah, di situ momen pertama kali aku tahu bahwa dia ngikutin aku. Di rumah ustadz itu, aku seperti kayak di ruqyah kayak gitu. Tapi anehnya aku nggak kesurupan. Itu aneh banget sumpah. Dan malah ada salah satu rekan ustadznya, bisa dibilang ustadz juga, itu dia malah kesurupan. Bayangin Bang Robi, lemari kayu jati segede itu dibalik sama dia. Marmer meja gede itu dipecahin sama dia. Pas Maryam akil balik, iya, ini pas proses ruqyah. Temanmu ini jadi seusiamu atau gimana? Bukan, jadi tuh yang beda lagi. Jadi ustadz punya rekannya itu ikut ngeruqyahin, nah dia itu yang kesurupan. Itu bayangin aja, lemari kayu jati. Iya. Tenaga manusia berapa sih? Terus bukan kamu yang kesurupan, tapi yang ngeruqyah kamu, temennya. Tapi yang ngeruqyah itu temennya. Terus di situ paling menegangkan banget sih, kayak si yang merasukinya itu ngomong bahwa dia adalah itu. Ini aku sebut nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Dia bernama Dimriyat.
Dia diceritain asal usulnya. Dia tuh ada pada zaman Nabi Sulaiman. Dia termasuk ifrit ya. Iya. Nah udah kayak gitu, dia ceritain semua pas dalam proses kesurupan itu. Kesurupan. Udah selesai proses kesurupan, si rekan ustadznya itu sadar dan dia bilang bahwa dia itu diikat sama salah satu laki-laki bermahkota api, dia bilang. Diikat di pohon, kayak pohon beringin, dia bilang seperti itu. Dari situ aku tahu bahwa oh ternyata aku nggak sendiri ya. Ternyata aku ada yang mengikuti gitu. Itu berlangsung sangat lama, Bang. Aku sering banget dikirimin uang sama dia. Kadang di lemari. Ada duit tiba-tiba. Ada duit tiba-tiba. Kadang di sepatu aku. Itu aneh banget. Dan ada beberapa orang yang bilang itu mah uang raja, dia bilang. Tapi bagi aku itu bukan uang raja. Tapi sempet ya, itu memang kesalahan aku sih. Aku pakai uang itu. Oh, harusnya nggak boleh dipakai? Seharusnya nggak boleh dipakai. Aku pakai uang itu. Aku jujur. Aku pakai buat apa? Waktu itu kan karena memang masih sekolah ya. Ya. Aku pakai buat apa? Buat jajan. Oh, buat jajan. Nah besokannya lagi, kamu jangan pakai uang itu, kata mama aku. Kamu Kalau jangan iya. pakai uang itu. Kalau dia mama bilang. dulu dikasih duit begitu, uangnya buat apa? Disumbangin ke masjid. Kamu ketemunya di mana? Di dapur. Kamu jangan pakai uang itu lagi, dia bilang. Aku pakai buat jajan. 100 lembar, 100.000 selembar yang uang lama tuh tahun 2005 kan aku SD. Ini aku kalau nyeritain dia tuh agak-agak speechless. Kenapa? Agak-agak takut banget gitu. Soalnya sampai sekarang masih ngikutin. Masih sampai sekarang tuh masih ngikutin. Aku tuh suka lebam-lebam biru kayak gitu. Aku cek ya, apakah aku autoimun atau gimana ya kan? Udah dicek Anas segala macam nggak ada. Nggak ada sama sekali. Udah screening kesehatan ya kan setiap bulan. Kok aku kenapa ini? Terus ada darah tiba-tiba di WC aku. Itu dan tahu nggak Bang? Beberapa ustadz itu ada yang MD. Meninggal dunia nyembuhin kamu? Iya. Ya ampun. Gara-garanya tuh nggak kuat karena banyak banget teror. Jadi ustadz yang pertama itu MD. Sebulan setelah ngobatin aku tuh MD dia. Karena Bang Robi bakal meninggal dunia nggak nih temu sama kamu? Kan Bang Robi kan nggak ada niatan. Oh kalau aku ada niat ngusir dia? Iya. Nah itu udah 3 kali sih. Sebelum Mariam lanjut, takut Bang Robi lupa. Iya. Mariam pernah bermimpi berada di dalam sebuah lingkaran api nggak ya? Pernah. Pernah Kok ya? tahu? Kok tahu? Bang Robi tulis. Lalu ada sekitar, kalau kamu saksikan, yang ada hubungan dengan angka 7, mungkin ada 7 orang yang melihat atau apa. Kamu di tengah, ya kamu, di lingkaran apinya. Pernah? Belum pernah cerita tentang ini ke siapapun? Belum pernah. Di luar lingkaran api kayak ada sosok anak kecil. Ada atau tidak? Tapi kayak nggak tahu anak kecil atau apa gitu. Kayak bentuk orang aja gitu. Iya. Di luar, tapi nggak gede. Di luar nggak Di luar terlalu lingkaran besar. Api, nggak terlalu besar. Di lingkaran api, di luar lingkaran api Di ya? luar. Aku kalau mimpi-mimpi kayak gini belum pernah cerita ke orang sih. Oke. Takut Bang Robi kelupaan, makanya mau nanya. Soalnya aku pas tadi Mariam cerita, maaf ya teman-teman kalau kepotong cerita Mariam. Lingkaran api. Tapi mimpi yang sama, mamamu juga pernah mengalami ini. Coba nanti kapan di rumah tanya ya. Iya nanti aku tanya. Mama kali. pernah nggak? Sebenarnya sih Mariam bukan pengen dibakar di situ. Setiap Mariam menolak, mimpi ini datang. Oh. Iya atau enggak? Ini Bang Robi nanya sama kamu deh. Pernah sekali doang sih. Sekali doang? Karena usia berapa ini? Waktu SMA. Itu tapi bukan mimpi paling buruk ya? Kan waktu itu karena kesel aja gitu kayak. Iya. Gue udah capek gitu maksudnya. Iya. Dan kamu seperti mau dipanggang dalam lingkaran Iya. api itu ya? Soalnya banyak banget. Memang sih kita nggak bisa mengkontrol seseorang gitu untuk percaya atau nggak ke kita gitu. Kan karena kan aku yang ngalamin kan. Itu karena saking keselnya gitu sama dia. Besoknya dimimpin itu. Mariam
Kalau hubungan sama, ini ngomong pacaran ya, Iya. 7 kali ada sampai usia 28 ini pacaran, Enggak pacaran, kita deket. Bahkan Deket. sama suami aku aja aku nggak pacaran, deket. dekat. Karena kalau pacaran berujung tragis. Ada suami di sini. Itu Ada satu, saya pernah ketika Claire di sini, iya. ada satu penglihatan motornya bukan yang matic tapi 2 tak gitu. Lalu ada hubungan dengan kegiatan memancing, jatuh. Salah satu orang yang dekat sama kamu pernah ada yang jatuh dari motor? Oh, Suami saya ada 3 kali dia ini hampir bunuh suami kamu? sering. Sering. Itu dia. Abang Robi penasaran dengan angka 7 kali? Iya. Dia pernah jatuh dari motor. Iya. Berapa kali ya? Sering banget. Sering Terus banget motornya. ngegeledak di kamar mandi pernah. Oh iya. Kalau ingat kemarin saya pada saat Claire di sini, Claire, kok Bang Robi ngerasain kaki saya selalu basah dan saya selalu celaka kalau ada keadaan jalanan atau mungkin kayak kamar mandi gitu. Itu yang Bang Robi tanya. Tapi kata Claire, Kak itu sebenarnya adegan di film, tapi makanya di-cut. Kita nggak boleh, aku nggak boleh nanyain itu gitu. Maaf, aku kejauhan. Padahal ini adalah momen di mana Mariam di usia 28 hampir 30 ini ya. Padahal tadi Mariam masih di usia 17 ceritanya ya. Iya. Oke, kita lanjutkan dulu. Maaf teman-teman. Mariam akil Bali. Iya. Lalu akhirnya melakukan banyak pengobatan dan ternyata banyak yang membantu ini malah meninggal dunia. Siapapun yang mau mengusir dia ini meninggal dunia. Iya. Berarti kan ini jin bukan cukup lagi posesif ya. Posesif banget. Dapur tadi berantakan. Iya. Darah pun ada. Ada. Teror kepada setiap cowok yang deketin ada. Ada. Bahkan ada tulisan Arab di dinding. Hah? Arab gundul. Bahkan dikirimin surat huruf gundul. Oh iya, kalau cerita Claire. Dan itu banyak netizen yang berspekulasi, itu mah huruf Arab yang bahasa Indonesia kali. Coba aja terjemahin. Aku aja nggak ngerti kan. Nggak ada fathah, nggak ada kasroh, nggak ada domah ya kan. Iya, gundul ya. Gundul bener-bener. Dan tahu nggak Bang Robi, aku nanya sama salah satu dosen di Yaman, dan itu dia bilang ini sastra kuno, dia bilang. Dan yang ngertiin ini adalah orang yang ahli, yang harus bisa ini karena soalnya ini sastra kuno. Sastra bahkan. Kuno lagi, udah sastra kuno lagi. Iya. Itu kenapa bisa nyasar ke Indonesia coba dipikir-pikir? Makanya bingung. Cuma waktu ini sebelum aku tahu si dia ini tentang si dia ini ya. Jadi tuh aku sempet deket sama seseorang dan zaman SMP menuju SMA. Orang itu dibuat gila. Dibuat apa sih cowok ini sama? Maaf, dia kayak ODGJ. Yang adegan Bang Debo yang di film itu sebenarnya lebih dari itu. Pupnya tuh di makan. Iya. Dan berakhir tragis di kamarnya sendiri meninggal. Itu yang aku deket dulu. Orang itu meninggal. Berarti almarhum ini mendapat teror langsung? Mendapat teror langsung. Makanya beruntung banget. Waktu aku nikah pun, suami aku tuh, kita tuh menggelar pengajian. Bukan acara nikahan? Bukan. Malah pengajian. Minta izin sama dia. Dia menggelar pengajian, aku menggelar pengajian juga di rumah. Bener. Suamimu takut gak sih nikahin kau? Dia kadang suka serem. Kadang kalau misalnya aku nginep di rumah mama aku tuh, ada yang masak. Ada yang masak. Nyebelin ya, Mariamnya ceritanya sambil ketawa-tawa. Ada yang masak menyerupai kamu? Iya. Secara wujudnya, kamu pernah melihatnya langsung? Pernah. Wujudnya tuh mengerikan banget. Dia menyebutnya sebagai Dimriat. Dia tuh suka banget di neraka Zamharir. Neraka yang paling dingin. Iya. Wujudnya itu tinggi, bener-bener tinggi banget. Makanya waktu yang mencari perannya dia itu harus orang yang tinggi. Dan aku khawatir sama pemeran itu. Iya. Dan dia menampakkan dirinya juga. Serius? Iya. Di lokasi? Iya, di lokasi. Dan pemerannya itu baru
menceritakan setelah Syuting selesai. enggak, setelah gala premier baru dia cerita. Dan aku tuh khawatir, sebelum mereka syuting pun aku khawatir, aku bilang, jangan, ini nih jangan sampai nih, hati-hati nih yang meranin dia nih. Dia tinggi bang, dia tinggi, perawakannya tuh bener-bener kayak orang Arab gitu, Arab. bermahkota api, dan wajahnya tuh bener-bener, ya ampun, sampai merinding. Itu pernah dilukis juga, dan itu dia. Itu dia. Mariam kalau melihatnya itu dalam mimpi atau bagaimana? Bisa menampakkan langsung, bisa di dalam mimpi juga. Di rumah berarti? Di rumah. Di rumah sama suami pun sampai menampaki? Iya. Enggak, saya penasaran dengan kegiatan kalian sebagai suami istri ya. Diganggu nggak itu? Diganggu. Kalau lagi maksudnya berhubungan suami istri gimana? Kadang tiba-tiba hilang rasa itu. Aku tidur sama dia, kalau mau pules itu harus kaki ketemu kaki. Kamu sudah kaki ketemu kaki tuh? Jadi ini kan kepala, Iya, kaki. iya. Nah, kepala aku ada di kaki. Oh, Kaki aku ada di kepala dia. ya Allah, kurang ajar kamu sama suami ya? Itu baru bisa tidur, Bang Oh Robi. gitu. Itu baru bisa tidur. Terus kalau mau maaf, kalau kayak lagi bulan puasa gitu, terornya berkurang atau bertambah? Alhamdulillah itu berkurang banget. Kalau bulan puasa? Makanya kan aku bilang, nih mumpung bulan puasa nih, kataku, udah syuting aja kalian nggak apa-apa. Oh, I see. Itu bener-bener lega banget, kayak nggak ada beban gitu. Ya. Berarti kalau misalkan Mariam sering ada lebam-lebam, itu awalnya mungkin dari mimpi kah atau apa? Tiba-tiba bangun sudah ada lebam gitu atau? Bangun tiba-tiba ada lebam. Pernah saya dipaku. Di dalam mimpi dipaku? Enggak, bener-bener langsung. Jadi tuh di ruangan kamar tuh kan nggak ada paku yang nyantel kan. Terus bangun tidur, apaan ini? Paku nancep. Nggak sakit? Ya lumayan, kan pas dicabut sakit. Pas dipakunya nggak kerasa? Enggak kerasa. Tapi langsung bawa ke dokter, takutnya Tetanus? tetanus atau gimana kan. Oke. Kecil sih. Kita tarik lagi ke belakang ya. Jadi beberapa ustadz kan ada yang sakit, ada yang mendapatkan celaka, bahkan meninggal dunia. Berarti diambil kesimpulan, kesepakatan kamu, suami, dan juga ibu ya, dan keluarga, tidak perlu diusir dia ini, dan tidak bisa. Sebenarnya sih kalau bisa, boleh. Tapi karena berhubung udah begini ya kan, udah deh jalanin aja. Teror dari beliau ini, ya, Iya. akan lebih ekstrim ketika Mariam bagaimana? Mohon maaf, apakah Mariam misalkan lagi rajin sholat, dia semakin ekstrim ngeganggunya? Atau apa? Dia paling nggak senang saya bicara sama Tuhan saya pas tengah malam. Tahajud? Tahajud. Dia Dia nggak paling suka? nggak suka. Orang saya pernah pas lagi mau ruku, itu ditarik sejadahnya. Sampai benjol. Dan suami juga tahu. Tidak mengindahkan permintaanmu. Iya. Kalau dari penglihatan ibu atau penglihatan orang-orang yang mengobati Mariam, mengapa dia sebegitu suka sama Mariam? Aku di Ruqyah itu udah hampir 46 kali, Bang. Kayak cicilan rumah ya? Iya, 46 kali, Bang. Aku Lanjutkan. hitungin satu, garis. Iya, iya. Nah, ini yang ke Ruqyah terakhir ini, aku mendapatkan satu informasi yang sebenarnya itu nggak banyak. Tapi cukup yang bisa aku simpulkan. Jadi, sebelumnya tuh emang aku suka kayak bilang ke mamaku, "Mah, coba dong lihat dokumen lama keluarga." Dan dikasih unjuk dokumen lama keluarga. Di situ ada lukisan, ada foto-foto. Cuma lukisan satu ini kayak gimana ya? Karena udah lama banget kan lukisannya kan. Itu tuh jadi nggak kelihatan bentuk wajahnya banget. Nah, itu di baliknya itu ada tulisan Mariam. Itu Mariam yang generasi pertama. Dan aku nggak tahu itu ada hubungan apa antara Mariam yang generasi pertama sama dia. Kok bisa nyerangnya ke aku? Karena menurut mama, jadi si Mariam yang awal ini memang ibaratnya leluhur aku. Memang dari. Tapi dia nikah sama pribumi. Dan itu udah lama. Ada di situ keterangannya tahun 1400
400 berapa gitu. Oke. Ada itunya, ada lukisannya. Dan itu aku nggak bisa nyimpulin itu karena perjanjian Iya. leluhur ya, aku nggak Iya, bisa iya, nyimpulin karena aku masih terus menggali. Nah, pas proses ruqyah yang terakhir ini nih yang membuat aku kayak udah deh cukup. Kayaknya aku udah tahu maksud dia tuh apa. Jadi dia itu mencari sesuatu yang udah dijanjiin sama dia. Dan aku di keturunan yang keberapa gitu. Aku bisa ceritain sampai di sini doang ya, Bang ya. Iya. Karena kan menyangkut Keluarga. gak Iya, bisa. Jadi pas proses ruqyah itu dibuka semuanya. Jadi balik lagi, ada satu perangkat desa yang tiba-tiba kesurupan itu. Dia ngomong pakai bahasa Arab dan ada orang yang mengartikannya. Translate. Dan itu baru tahu gitu. Ternyata dia sudah menunggu aku tuh dari lama. Percaya nggak percaya memang itu bisa terjadi. Iya. Jadi bukan reinkarnasi ya. Jadi dia tuh udah menanti aku dari lama. Iya. Makanya itu Iya. di situ aku kaget banget kayak, oh ternyata emang nggak bisa dipisahin. Ini sosok aslinya dagunya panjang gitu nggak sih? Iya. Iya ya. Iya, Abang gambar dagu panjang sih di sini. dagu panjang. Dagunya panjang ya? Hidungnya Iya. agak bengkung. Iya, saya lihat itu. Mm. Tapi kalau Mariam perhatikan, apakah beberapa kali kamu lihat si sosok ini pakai perhiasan di wajahnya? Sesuatu yang berhubungan dengan perhiasan. Apapun itu di wajahnya. Ini Ingat-ingat. sih Di lengan. di lengan. Kadang pakai, kadang enggak. Kadang pakai, kadang enggak. Ingat apa itu? Coba diingat-ingat. Ingat apa itu? Coba ingat-ingat. Apa sih? Kayak Kayak gelang tapi di itu. kayak gelang tapi kayak bentuk rantai gitu. Terus ada Iya. mata-mata warna hijau gitu. Diingat lagi apa kira-kira. Kadang dia pakai, kadang enggak. Kadang dia pakai, kadang enggak. Warna? Matanya tuh kadang warna hijau, Merah delima? kadang merah Kadang delima, merah kan? Kadang hijau, kadang merah. biru sih belum. Belum kan? Belum. Dua warna itu ya? Dua warna itu sih yang di lengan. Coba cari literasi buku yang berhubungan dengan itu. Kan kamu suka baca. Iya, aku suka Udah baca. nemu? Udah nemu belum? Belum. Coba deh tentang itu. Tentang ini ya, Siapa tahu itu jadi titik lemah dia. coba ya. Aku masih Iya. mencari tahu sih. Kadang jawaban itu bukan dari orang lain, deh. Jawaban itu dari pengalaman-pengalaman kamu. Dari penglihatan-penglihatan dan bisikan yang kamu dapetin. Tapi ada loh, aku belum pernah cerita ke suami aku. Dan ini aku baru ngomong sekarang. Ya maaf ya mas. Ini aku baru ngomong sekarang. Aku ngimpi ditabrak bulan. Bener. Jadi tuh kayak di padang terbuka, itu bulan itu ngitarin aku dulu. Ngitarin, terus kayak mau nabrak aku. Dan itu ada dia Di situ. di kejauhan, ada di situ juga. Dan itu aku nggak tahu maksud itu tuh apa sampai sekarang. Nggak ada yang bisa mengartikan. Bener, aku dikelilingin bulan dulu. Ya. Terus bulan itu mau nabrak aku. Coba kita ambil positifnya. Iya. Ya. Setiap mereka yang mendekati kamu sebelum hadirnya suami kamu dalam kehidupanmu, apakah mereka orang-orang ini cowok-cowok ini adalah orang-orang baik atau enggak? Di situ aku nggak tahu. Nggak tahu. Kira-kira kenapa suami yang ini diterima untuk bisa mencintai kamu secara agama dan hukum oleh dia? Sebenarnya sebelum nikah juga kita dapat gangguan juga sih. Boleh ceritain nggak? Kayak dia pernah ngeliat saya di jalan sama cowok lain. Jadi suami ngeliat kamu jalan sama cowok lain? Iya, itu sebelum nikah. Jadi kayak dibatalin gitu supaya pernikahan itu tuh batal banget di situ. Bahkan pas hari pernikahan aja itu panci segede itu ditumpahin sama dia. Aneh banget kan. Mariam kalau berdialog sama beliau itu ngomongin apa aja sih? Aku tuh males, sekarang udah nggak mau berdialog Kalau dulu lagi. boleh tahu abang Kalau dulu itu kayak, kamu ngapain sih ngegangguin aku? jawabannya? Pertama nggak ada jawaban. Terus tiba-tiba jawabannya itu melalui mimpi. Nah, hari besoknya aku tanya lagi, terus mau kamu gimana? Terus tiba-tiba tuh nampakin diri.
Aku mau kamu, dia bilang begitu. Nyawa atau tubuh? Kayak siluet hitam, tau gak sih Bang? Mm-mm. Itu berbentuk orang, tapi ada suaranya. Yang dia mauin dari Maryam tuh tubuhmu atau nyawamu? Nggak tahu. Oh. Tiba-tiba dia ngomong kayak gitu. Pernah aku di satu hari kayak diambil paksa sama dia. Itu nyawaku tuh udah di tenggorokan. Tanya suami aku sampai dibawa ke IGD di oksigen. Kasih, iya. Itu udah nyampe di tenggorokan, udah gak bisa kayak gitu. Tuh kayak diambil paksa banget sama dia. Karena sebelum aku mengalami kejadian kayak gitu, aku mimpi. Dia bilang, ayo ikut aku, dia bilang. Aku bisa menjamin keadaan kamu, aku setia sama kamu, dia bilang kayak gitu. Tapi aku gak mau. Oke. Aku pernah waktu itu kesel sama dia karena ada beberapa orang yang berspekulasi buruk tentang aku bahwa aku tuh mengalami gangguan kesehatan mental. Itu aku sampai bilang, ini gara-gara lu nih, gue dicap gila sama orang. Yeah. Terus mau lu apa? Nah, dia nanya siapa di kuping aku. Dan aku ngomong si A. Kenapa lu kayak gitu? Dan tahu nggak Bang? Aku ngomong kayak gitu, malamnya dia diparanin. Dia maranin ke si A itu. Dan si A itu besokannya kayak ngelabrak aku. Maksud lu apa ngirimin gua santet gini. Ada banyak darah di lemari baju gue, dia bilang. Ya ampun. Makanya, ya ampun ya Allah. Banyak banget kejadian yang benar-benar nggak masuk di akal banget. Berarti doi ini usianya 2000-an tahun? Lebih Bang. Lebih ya? Lebih. Maryam pernah nggak hampir celaka tapi diselamatin sama dia? Kita coba cari sisi positif dari hadirnya dia ya. Sisi positifnya. Kayak waktu contoh kecil, sederhana ya Bang ya. Aku nggak ada uang nih buat berangkat kerja. Dalam hati. Dalam hati. Berangkat nggak ya? Soalnya nggak ada ongkos. Dan itu niatnya tuh pengen minjem ke tetangga gitu. Baru masukin, belum nikah juga. Baru masukin kos kaki kok ada yang ngeganjel. Dan dilihat uang. Itu sisi positifnya ya Bang ya. Terus pernah aku lagi nyebrang dan aku nggak tahu kalau mobil truk itu ada di situ. Mau itu terus tiba-tiba aku nggak dengar teriakan ibu-ibu, padahal ibu-ibu yang di pinggir jalan itu teriak. Ada angin yang ngedorong aku. Oke, bingung. Itu sisi positifnya, tapi kalau sisi negatifnya banyak. Lebih banyak. Oke, aku kalau diizinkan pengen tahu tentang apa ya, malapetaka yang dialami oleh pria-pria sebelum hadirnya suamimu deh. Karena kan sosok ini cukup dan sangat posesif. Apa yang terjadi sama mereka selain yang pertama tadi? Apalagi yang terjadi? Dibuat gila sih Bang. Rata-rata dibuat gila ya? Sampai meninggal. Ada berapa? Ada yang lain ceritanya? 2 kali. Dan aku kalau inget kejadian si teman aku ini yang ibaratnya pacar aku dulu ya, gitu pacar masih masa kecil lah. Cinta monyet. Iya, cinta monyet. Itu aku suka sedih Bang karena sampai sekarang pun aku masih suka ngunjungin makamnya. Aku suka sedih gitu karena pertama kan ibunya kan juga ada ibu yang menyalahkan aku, ada juga ibu yang ikut sabar ya nak gitu ibunya. Makanya itu aku kadang suka berkaca-kaca gitu. Ada sih dua orang yang pertama nyalahin kamu karena anak yang mencintai kamu jadi begitu. Iya, jadi begitu. Yang kedua, udahlah ya namanya takdir, dia bilang gitu. Tapi di situ aku kalau inget itu tuh langsung kayak aduh, gara-gara aku lagi gitu. Kalau dari hati sendiri Maryam pengen lepas dari dia ya? Kok tahu banget? Kok tahu sih? Pengen banget ya? Iya. Tapi ya mau gimana lagi kan? Udah telanjur. Tapi selama dia gak ngerasukin kamu sih aman ya harusnya? Justru malah aku nantangin dia, ayo coba rasukin aku. Dia nggak mau sama sekali. Makanya aku bingung. Maksud aku tuh kamu ngerasukin aku biar aku tahu. Maksud kamu tuh apa? Maunya apa? Seperti apa? Mau bagaimana?
Nggak mau dia, sama sekali nggak mau. Dulu mama bisa lepas gimana caranya? Karena ada, kita sebutnya nyai ya, nyai bukan dukun beranak, kayak tukang pijat tukang urut itu, dia ngomong ke mama aku. Pernah sempat aku ngulik mama aku tuh, tadinya kan mama aku nggak mau ngomong kan, aku kulik lebih dalam, dia ngomong, ini yang dinantikan dia itu ada di dalam perut kamu. Lah. Jadi udah aku keluar, mama aku udah terbebas. Jadi aku, memang yang dinantikan tuh aku. Dan plek ketiplek apa yang mama dulu lakukan dan lalui sama kayak kamu? Sama, kayak aku. Dulu berarti pacar-pacaran mama sebelum ada papamu juga? Enggak, Oh. enggak. Jadi tuh maksudnya tuh buah-buahan itu aku juga ngalamin kayak gitu. Maria mau nanya dong, Boleh. mungkin saya harusnya nanya ke mas suamimu ya. Saya ngeliat ada bagian, mohon maaf ya, ada bagian punggung dan benjolan. Kamu punggungnya, saya nggak tahu ini benjolannya apa. Di punggung ngerasa ada yang sering, nggak sih, lebam, bukan lebam sih, benjolan tuh lebih banyak di punggung atau enggak ya? Suami sih. Suami? Hah? Ini suamimu? Iya mas ya. Ada benjolan ya? Di punggung. Punggung kamu? Sering? Suami yang ada benjolan. Kalau aku mah lebam-lebam biru. Suami ya, benjolan di punggung ya? Sering sakit suami di situ atau enggak? Aku yang sering sakit. Kalau suami enggak ya? Enggak. Oke, sekarang kita mau kembali kepada kehidupan nyata. Ya, coba ya. Iya. Mariam kan mungkin sampai usia sedewasa ini pun masih dibilang orang penuh dengan cerita fiktif lah untuk mereka nggak percaya ya, halusinasi, bahkan dibilang tadi ada gangguan mental. Iya, padahal aku cek loh Nah, itu ke dia. psikiater. Nah, ketika sudah sedewasa ini, kegiatanmu, kehidupanmu bagaimana? Orang-orang semakin menerima atau apa? Apalagi semakin viral kemarinan? Semakin menerima bahwa segala apapun tuh kita tuh harus cerita, jangan dipendem. Cerita ke orang yang kita percaya. Ya. Jangan asal cerita sama orang, kita bercerita sama orang yang kita percaya gitu. Dan untuk kehidupan di kerjaan juga mereka terbiasa. Udah terbiasa. Dengan adanya Mariam satunya lagi. Jadi kadang ada yang hadir. Ada yang hadir. Jadi misalnya aku masuk malam, Ya ampun. aku lagi keluar Ya. untuk ngopi. Dan Mariam satunya lagi ada di CCTV, lagi di kamar mandi. Shoot. Iya. Kamu kegiatannya di mana, Mariam? Kantornya? Nanti di Iya. Ada di situ. ada di situ. Bahkan sebelum kerja di Roti banyak yang nyaksiin. Kan kalau di dalam film kan di pabrik ikan asin ya kan. Oh, ya. Kalau ini sebenarnya tuh di toko roti. Jadi mereka itu, aku kan lagi dipanggil nih. Kejadiannya aku lagi dipanggil ke kantor, ke HRD untuk benerin gudang. Dan mereka ngeliat aku naik ke atas. Dan dia pikir mereka nih, teman-teman aku ini, aku udah turun ke bawah. Dan ternyata yang turun itu tidak ada kaki. Nah, pas udah aku lama di atas, temen aku negor aku nih yang nyerupain aku ini. Mar, itu ada, kan di toko roti ada produksinya juga kan, itu ada Gojek tuh gini-gini. Cuma aku diem, muka aku pucet dia bilang, tapi nggak ngeliat kaki. Nah, pas udah kayak gitu, lu dibilangin malah diem aja, dia bilang gitu. Nah, pas azan maghrib apa gitu aku naik ke atas yang palsu ini. Nah, aku turun ke bawah. Dan di situ mereka ngejerit teman-teman aku. Anjir, lu bukannya tadi di bawah? Enggak, gue di atas. Dan itu ada CCTV ngeliat bahwa yang palsu ini di ke atas atas. ada, di bawah ada. di gudang lagi stocking segala macam ada. Ada, di bawah ada. Anjir. Itu kata bos aku gini, udah Mar, maaf ya Mar ya, udah nggak bisa kerja lagi di sini. Dia bilang, enggak, saya tuh takut, dia bilang. Akhirnya aku kerja di
Ada kasus-kasus atau apa? Jadi tuh tahu sih kasus. Iya. Jadi compire-nya itu kalau misalnya aku masuk malam itu nggak rusak. Oh. Tapi kalau misalnya aku masuk pagi itu tuh rusak. Jadi benernya buat kamu doang. Makanya aku juga bingung di situ. Mariam, kira-kira ciri-ciri orang yang memang diikuti sejak lahir itu seperti apa sih kalau dari 30 tahun kamu, hampir 30 tahun hidup ini? Ciri-ciri orang yang akan mendapatkan teror seperti ini tuh? Yang kamu lalui selama ini, yang kamu alami itu bagaimana? Pokoknya aku harap sih orang itu jangan bersinggungan sama aku. Soalnya gini bang. Kamu sih pahit lidah sih ya? Sumpah Iya. kamu tuh kejadian ya? Jadi kekurangan aku itu bang. Jadi mereka menjuluki aku tuh si pahit lidah sama Iya. si tulang wangi. Sama kita. Nggak boleh. Udah lu nggak usah ngomong deh. Iya, iya sama lagi. Kalau Gak kita usah nyumpain orang, Iya bakal kejadian. bukan ngedaluin Allah ya, Bukan. cuman Memang kita tuh harus sih diem. harus ya diem baik gitu ya. Iya. Pokoknya kalau orang mau jahatin apa, kadang gini bang, dia tuh brutal banget bang. Biarpun kata kita, ya udah biarin aja, biar Allah yang ngebales. Dia ngebales bang. Padahal maksud aku udah nggak usah dibalas, tapi dia jalan tetap jalan. Si entitas ini gitu. Makanya, ya ampun. Penasaran, sebentar. Bola mata kamu sama dia mirip ya? Warna coklat. Iya, sama ya? Kok tahu? Kok tahu sih? Pernah cerita soal ini? Enggak. Enggak pernah cerita sama siapa-siapa. Ya bola mata kalian sama. Makanya. Bener atau bener ini? Bener ini, bener. 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 I think kamu sebenarnya keturunannya deh, Mariam. From that marriage, dari zaman dulu tuh, dari pernikahan itu, I think sebenarnya kamu tuh dilindungi ya. Nggak tahu, tapi aku merasa tuh kayak dikekang. Aku nggak bisa bergerak Ya kemana-mana. sama kayak orang tua ke anak kesayangan. Kalau anak kesayangan, pasti dikekang. Tapi masalahnya beribadah kepada Allah tuh susah. Iya ya. Itu yang buat aku tuh gregetan banget di situ. Tanpa kamu sadari, kesamaan itu nggak hanya di warna. Saya nggak tahu secara medisnya disebut dengan seperti apa. Air mata sebelah kirinya dia itu lebih mudah berair dari sebelah kanannya. Serius? Mata aku kiri berair. Nggak tahu, tiba-tiba tuh nangis. Bahkan waktu tour aja nih, promo-promo film. Ini air Hanya mataku sebelah tuh kiri. mengalir. Hanya sebelah kiri. Iya sama, fix sama. Itu bener-bener mengalir. Makanya kata personal asistennya tuh, Iya. kok kamu nangis sih hanya sebelah kiri aja? Iya. Nggak tahu, Ya ini udah kenapa? kamu keturunannya berarti fix. Dia bukan nempelin kamu karena dia. Saya bukan dukun ya Mariam. Kita. Iya, ini aku juga sembari mencari maksudnya dia tuh apa gitu, titik terangnya tuh gimana. Bahkan ada yang menyarankan saya, udah kamu kembali aja ke sana, ke umroh, dia bilang. Buat balikin. Biar tahu asal usul kamu tuh di mana di sana, dia bilang. Ada satu orang yang ngomong seperti itu. Tapi menuju ke sana itu bener-bener kayak panjang. Bener-bener cobaannya tuh. Padahal aku sempet sih punya feeling kayak, apa jangan-jangan aku ke sana ya biar aku tahu maksud dia tuh apa gitu. Kalau berdialog sama Allah, kira-kira jawaban dari Allah apa? Sudah pernah ada? Belum? Entah dari manapun itu. Kalau Mariam gimana? Pernah ada yang menyarankan saya gini, jadi sholat taubat dulu, terus sholat witir, sholat istihoro juga kan. Terus buka pertama kali ayat Al-Quran, dia bilang. Buka pertama kali ayat Al-Quran. Dan itu aku buka, tapi aku lupa ayatnya ayat apa. Tapi aku tahu maksud ayat Al-Quran itu apa. Jadi Allah mendatangkan dia buat menjadi cobaan untuk kamu, dia bilang. Itu ada yang nyaranin aku kayak gitu. Dan aku buka, ada terjemahannya seperti itu. Mariam kalau dari luar rumah, paling malas cuci kaki ya? Iya. Ketika kamu dalam keadaan kotor, selalu mendapatkan tiupan di telapak kaki. Kayak dingin gitu. Iya, dingin. Saya tahu itu.
Harusnya detail-detail ini, interview ini, Iya. diadakan sebelum proses syuting. Jadi, Kok ketahuan? jadi PH nyari yang jadi peran hantunya, yang matanya sama kamu. Yang suka berair, Mariam yang kakinya selalu kotor. Karena kalau misalnya diingetin sama dia, Iya, cuci kaki dia bilang. telapak kaki, saya tulis. Makanya Kenapa gue malah bilang, cuci kaki? karena kalau kelihatan bersih, udah. Bener, cuman beliau nggak suka. Cuman Bang Robi penasaran, maksudnya, kan saya tuh gini Mariam, saya kan bukan dukun ya. Tapi ketika saya mau cari tahu tentang seseorang itu saya harus ketemu. Makanya saya pengen banget ketemu sama kamu. Karena dari interview saya kemarin, interview Bang Robi, kok saya ngomongin saya sih? Interview kemarin Bang Robi dengan teman-teman pemeran film Mariam, banyak banget yang harus dipotong gitu. Iya. Nah sekarang aku ketemu kamu langsung, aku seneng gitu. Jadi aku pengen aja Mariam pertama lebih menerima lagi keadaannya dia. Iya. Karena gimana pun ini bukan jin yang nyasar. Iya, Ini bukan jin yang nyasar. Bahkan ada yang ngomong kok dia tiba-tiba tuh suka sama aku tuh. Kenapa gitu? Kan nggak mungkin tanpa alasan Ya, bukan kan? jin yang nyasar menurut aku. Sebenarnya sih Mariam tuh beruntung tau. Maksudnya, toh juga dia sudah ngasih izin kamu punya pasangan. Kan beruntung. Jadi masnya kalau mau nakal-nakal di luar udah nggak bisa. Mariam jadi tahu. Iya, aku tahu. Iya kan? Yang dulu-dulu tahu kan? Tahu. Kalau yang pasangan dulu-dulu nakal kamu tahu kan? Tahu. Jadi ya dikasih tahu toh. Jadi sebenarnya sih adem. Maksudnya kehidupannya bisa lebih damai aja. Bahkan jangankan sama suami ya, sama orang lain aja nih yang baru ketemu. Iya. Aku tahu maksud jelek dari dia tuh apa. Ya. Kalau sama Bang Robi tahu nggak maksud Bang Robi apa? Kan karena memang ketemu. Ini sebelum kita closing, ini kayaknya sudah kita bahas-bahas semua ya. Terakhir, Mariam sama Mas pernah kehilangan cincin nggak? Aku doang yang kehilangan cincin, tapi bukan cincin pernikahan. Iya, iya. Aku. Diumpetin. Bukan sesuatu yang berharga banget sih ya, tapi hanya maksudnya Enggak, cincin emas. Cincin Emas. Aku beli kalau nggak salah, aku beli. Terus tiba-tiba dibuang. Nggak tahu siapa yang buang. Nah, udah kayak gitu. Besoknya, aku pulang dari sekolah, kan lewatin jembatan tuh. Terus aku ketemu cincin. Cincinnya tuh ada putih, kekuning-kuningan gitu. Terus ada matanya. Dan aku pikir, oh mungkin tuh gantinya cincin aku kali. terus Aku pakai. dan itu cincin kamu. Tapi Ternyata. aku pakai tuh panas. Yang cincin aku tuh udah hilang. Emang sih cuma segram doang ya hilang. Tapi nggak tahu hilangnya kemana. Sampai sekarang pun nggak tahu. Bahkan mama aku bilang aku nggak ngejual cincin kamu. Dia bilang. Umur berapa ini? SMP kalau nggak salah. SMP ya. Nah itu yang pas aku pakai tuh itu cincin panas di aku. Bener-bener panas banget. Aku pakai di jari ini aku masih inget. Masih ada cincinnya, udah nggak ada. Aku kasih ke om aku. Udah bawa aja, bawa nggak apa-apa, jual juga nggak apa-apa, aku gituin. Bang Robi tulis hilang cincin dan aku gambar jembatan tadi soalnya. Iya, aku nemu cincin di jembatan itu, aku masih inget. Aku sih berharap begini, ini kan gak sekedar kayak ngobrol ya. Aku berharap ada sebuah kedamaian yang Mariam bisa dapatkan gitu. Kan ini Bang Robi mencoba konfirmasi tentang tadi bentuk mata, Iya. lalu bagaimana kisah kalian berdua gitu. Kalau Mariam minta lepas, kayaknya sih menunggu Mariam 3.0 kali ya. Maksudnya? Misalkan kamu nanti, atau mungkin kamu punya anak, atau anakmu punya cucu, atau punya cicit, ada Mariam selanjutnya, baru bisa lepas. Oh. Kali ya, kali. Karena kan ini sebenarnya dari, kamu sudah pelajari toh, dari keluargamu sendiri toh. Bahkan di satu surat itu, ini maaf ya, jadi kita Ya, ya. narik ulang lagi Iya, ya. iya, senang. Bahkan di satu surat itu pernah aku ngertiin gitu ya ke dosen itu, bahwa dia tuh mengabarkan aku bahwa akan datang, akan lahir anak laki-laki kamu, dia bilang. Kamu udah punya anak? Belum. Keguguran aku. Kayak secepatnya ya. Bahkan dia ngabarin seperti itu, tapi
entah kapan apabila gitu. Tapi dia menantikan momen itu, jadi seakan-akan gue nanti ini anak lu lahir, dia bilang gitu. Tapi aku nggak tahu maksud dia dengan detail tuh apa, tapi di dalam surat itu tuh seperti itu. Maryam setiap ada mimpi atau petunjuk kamu langsung catet ya? Kadang tuh mimpinya tuh kayak lucid dream, jadi misalnya nih hari ini mimpi nih, besoknya mimpi selanjutnya. Yang sama? Itu kelanjutannya? Kelanjutannya makanya. Titipan Bang Robi, perhatiin deh sesuatu yang dia pakai di sini tadi. Kadang ada, kadang enggak. Iya, kadang ada, kadang enggak. Coba deh diperhatiin itu. Maryam hadir di podcast Bang Robi, sebenarnya niatnya apa? Bang Robi pengen tahu. Jadi kalau jujur ya, karena memang pengen ketemu. Yang pengen ketemu Maryam atau siapa? Saya. Aku yang pengen ketemu gitu, karena kan pernah di satu lift juga kan, tapi aku nggak berani negor. Di mana? Di MNC juga. Waktu itu ada program yang nggak jadi lah gitu, terus aku datang kan. Lingkar Takdir, apa sih? Iya, kalau nggak salah. Takdir. Terus yang kedua, kali aja aku menemukan satu titik. Biarpun ya samar itu titik, yang penting tuh aku tuh tahu jalan keluarnya tuh kemana. Berarti harusnya ketemu dukun, bukan sama Bang Rugi. Bukan, maksudnya tuh nggak tahu kenapa gitu. Pengen ketemu aja gitu, karena kan sumber itu kan bukan hanya dari dukun, tapi dari beberapa orang yang sepemahaman gitu. Iya. Makanya itu Bang Robi. Kalau misalkan Maryam lagi di sini, dia lagi di mana? Misalkan kamu hadir di sebuah tempat, itu dia kemana? Tergantung maunya dia di mana. Tadi pas perjalanan ke sini dia ikut? Atau gimana? Kayaknya sih ikut, tapi nggak tahu di mana sekarang. Aku sih gini teman-teman, kalau misalkan kamu juga punya teman atau punya pendamping seperti Mbak Maryam gitu ya, selama sosok ini bukan membuat kamu jadi manusia yang membawa kesialan buat orang lain sih nggak apa-apa menurut aku. Tapi aku merasa sial, soalnya kenapa? Orang yang ada niatan buruk aku jadi tahu. Dan itu aku menganggapnya tuh sial aja gitu, karena sialnya aku tahu duluan. Sialnya aku tahu duluan. Dong, itu berkah dong berarti kalau tahu. Nggak tahu kenapa itu. Kamu tuh masih beruntung, ada yang diikutin dari bayi dari lahir ya, tapi nggak boleh nikah tahu. Ini kamu boleh nikah tuh udah ambil positif. Iya, aku diruat Bang. Diruat dulu ya? Aku dimanin kembang malam-malam. Baru boleh nikah? Enggak, baru ibaratnya sebagai proses gitu, ikhtiar aku gitu, dalam menemukan jodoh. Makanya dapet. Ketemu di mana sama sih Mas? Satu kerjaan. Oke. Kalau misalkan gini, aku tuh minta maaf sama Maryam hadir di sini, mungkin berharap mendapatkan titik terang ya, tapi yang aku sampaikan ke Maryam malah cuman kayak puzzle doang. Bukan menjelaskan sosok ini seperti apa, maunya apa, dan lain sebagainya. Mungkin ada orang yang lebih ahli ya. Khawatirnya, kalaupun ada orang yang lebih ahli, terus menyampaikan niatnya dari si makhluk ini, malah celaka orang ini. Kalau menyampaikan apa tujuannya dia ke kamu. Aku sih khawatirnya gitu. Terakhir dicelakain juga sama dia. Nah kan? Yang ke-46 kali nih dicelakain dukun juga. Dukun ke-46 itu apa yang terjadi sama dia? Sebenarnya bukan dibilang entah dukun atau enggak ya. Itu tuh kayak dikirimin bangkai juga, kayak yang pertama. Bangkai ayam. Ada bangkai ayam di rumah? Dikirimin. Ya ampun. Terus sama bataku dilempar kayak ustadz yang pertama. Ya Allah. Sampai pecah. Nah ini Bang Robi menjelaskan secara fisik dia Nggak bentuknya? apa-apa. Nggak apa-apa. Kan nggak ada niatan buat memisahkan. Hanya malah tadi aku bilangnya nggak apa-apa gitu ya. Gak Alhamdulillah. secara natural aku bilangnya, Maryam selama kamu dibolehin nikah atau mungkin nanti dapat rezeki anak ya nggak apa-apa sih harusnya. Nah ini aku lagi menanti nih Bang. Iya, bismillah ya. Bismillah. Ya kita doa aja cerita selanjutnya Maryamnya lebih indah, bisa berkunjung ke tanah suci. Amin. Beribadah di sana. Amin. Mungkin dialog sama Allahnya juga lebih dapet di sana, Ya, tahu tujuannya apa ya. Amin. Karena secanggih dan sehebat apapun paranormal, nggak ada sebanding dengan kekuatan Allah dan jawaban dari Allah sih. Betul. Ya. Amin.
Makasih Mariam. Makasih Udah juga. mau main-main ke kebun jeruk, jauh banget. Dari gitu nunggu sejam lagi tadi. Iya, nggak Maaf ya. apa-apa. Sudah saatnya sholat maghrib ini. Iya. Kita pamitan salam buat masnya di situ ya. Iya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.